Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Tasya Apuda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil proyek MOTSIM yaitu proyek perbaikan. Nah, di sini saya akan mulai share screen. Nah, saya di sini akan memulai dari proyek pertama yaitu proyek pembagian per kelas. Di sini saya mendapatkan bagian yaitu untuk membuat jendela audit, di mana jendela audit ini dibangun dari collection-nya itu udah hanya dari cube. Nah, di sini cube-nya ada dua, yaitu cube yang pertama itu untuk si rangka rangka utamanya ini, dan kemudian cube yang kedua itu untuk si kisi-kisinya si kisinya si jendela. Nah, kemudian di sini adapun material yang digunakan adalah ini. Nah, dalam material yang digunakan adalah ini. Nah, untuk membangun si apa ini si jendela ini kita menggunakan beberapa material-material lain seperti kayak di bevel, kemudian di subdivision surface untuk memberikan ke tingkat kehalusan pada si permukaan bendanya agar lebih nyata, kemudian di extrude untuk memberikan ketebalan, mengatur ketebalan dari si kisi-kisi dari si kisi dari si jendelanya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ke eh, Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk yang produk tambahan kita, produk tambahannya. Nah, di sini saya akan memulai dari fungsi. Nah, di sini saya membuat sebuah panci, yaitu di mana terinspirasi dari adanya panci di rumah saya. Nah, di sini dapat dilihat beberapa collection untuk membentuk si model ini. Nah, di sini ada digunakan silinder. Silinder ini digunakan untuk si rangka dari si pancinya atau untuk si pancinya. Kemudian silinder yang 001 ini untuk si pegangan dari si tutup panci. Kemudian ada plane untuk alas dari model kita. Terus kemudian spare. Spare ini untuk sebagai kaca dari tutup panci. Lalu ada torus, di mana torus ini untuk pegangan dari si tempat penyanggahan dari si kaca si tutupnya. Kemudian ada Taurus 001 lagi. Kemudian itu untuk pegangan dari wadah si panci. Nah, adapun beberapa material yang digunakan dalam membuat si panci ini yaitu kalau si silinder untuk yang wadah panci itu hanya menggunakan add modifiernya itu subdivision surface untuk memberikan kehalusan pada si permukaan. Kemudian yang silinder juga silinder 01 untuk yang pegangan dari si ininya, pegangan dari si tutupnya itu untuk digunakan juga subdivision surface. Nah, kalau si plane tidak ada. Untuk spare yang tutup kacanya juga menggunakan subdivision surface. Nah, untuk torus juga subdivision torus yang untuk pegangan penyangga tutupnya itu juga hanya menggunakan subdivision surface. Lalu untuk si pegangan dari si pancinya, si pegangan pancinya itu ada subdivision surface, ada subdivision surface juga. Nah, kemudian ini adalah material-material untuk mengatur warna sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya juga menggunakan lightningnya itu menggunakan lightning area. Kemudian
ini kita lihat dari segi paper shading. Nah, nah ini kalau misalnya dari bentukan solidnya, ini adalah, nah ini kalau bentukan dari solidnya di mana si wadah dari pancinya ini diberikan diekstrut itu untuk memberikan bolongan untuk si pancinya. Lalu kalau misalnya kita lihat dari segi material preview, nah di mana kalau misalnya dari material preview si tutup pancinya ini kita buat seperti kaca di mana itu kita atur dari eh nah si kacanya ini kita buat bentuknya itu transparan agar seperti layar kaca. Kemudian ini kalau kita lihat dari render. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merender. Hmm, Nah, inilah hasil kalau si animasinya itu dirender. Nah, dapat dilihat. Jadi seperti ini pancinya. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk mempresentasikan yang lain. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan model ketiga yaitu panggangan atau microwave. Nah, di sini saya membuat sebuah panggangan atau microwave di mana kalau misalnya kita lihat dari sini ini sebenarnya di bagian yang ini, di bagian cube yang ini itu dibuat sama seperti kaca yang tadi bentuknya transparan. Nah, kita mulai dari satu persatu di mana collectionnya ini dibangun dari sebuah circle untuk power untuk memutar atau mengukur tingkat kepanasan dari si microwave-nya. Kemudian cube untuk rangka atau wadah atau si microwave-nya. Kemudian cube 001 itu untuk si tutupnya nih, tutup dari tutupnya si microwave. Kemudian kita menggunakan di sini ada lightning point. Nah, lightning point ini terletak di dalam si microwave-nya agar apa? Agar nanti terlihat microwave-nya itu kalau di render nanti terlihat seperti menyala seperti itu. Nah, nah di sini apa kita lihat? Nah, si poin itu tadi terletak di sini. Yang poin itu terletak di situ. Kemudian di sini saya menggunakan material-material untuk material-materialnya ada di sini. Nah, untuk modifiernya untuk yang circle untuk bulatan powernya itu tidak ada. Nah, di sini saya juga memberikan wait. Nah, di sini juga ada bolongan dari si untuk mengeluarkan uap seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba merender.
Nah, ini adalah hasil renderannya di mana tadi ini kan yang ini. Nah, di sini tadi tempat point view area lightning point-nya itu untuk memberikan warna pada si bagian dalamnya. Hmm, Bagian dalamnya. Oke, kita lanjutkan untuk model yang keempat. Model yang keempat, kita lanjut kepada mic. Nah, di sini model yang keempat saya membuat sebuah mikrofon. Nah, di sini eh, saya membuat sebuah mikrofon yang dimana mikrofon ini dibentuk dari beberapa material awal, yaitu yang pertama itu dibentuk dari circle. Nah, dimana ini terbentuk dari circle, dimana ini untuk si penghubung antara mic-nya ke penyanggahan mic-nya. Kemudian saya circle untuk bagian tiangnya, bagian tiang penyangga si mic, kemudian silinder ini untuk bagian penghubung juga, bagian penghubung si antara penyangganya ini ke mic-nya itu. Kemudian ada plane itu sebagai alas, kemudian bentuk dari spare juga. Spare-nya itu untuk wadah wadah tatakan atau wadah untuk si mic-nya yang ini. Kemudian ada spare 001 itu untuk si mikrofonnya. Kemudian ada torus untuk bagian yang ini. Nah, untuk detailnya saya akan katakan. Nah, beginilah detail bentuk dari si mic-nya. Nah, mic ini ada juga kita gunakan seperti model-model lain untuk modifier-modifier yang digunakan ada subdivision service, kemudian silinder juga seperti itu ada silinder yang ini modifier yang digunakan itu adalah mirror di mana ini untuk membuat biar kita nggak capek. Kalau misalnya kan karena modelnya kan samping kanan kiri kan sama. Nah, itu kita langsung buat aja menggunakan modifier mirror. Kemudian eh, pada bagian spare-nya digunakan eh, subdivision service juga. Kemudian pada bagian torus juga menggunakan subdivision service. Nah, di sini kita melihat modelnya dari beberapa view. Nah, ini kalau misalnya dari segi wireframe, di sini saya untuk material-material yang saya gunakan itu adalah bulatan yang untuk torus, penyangganya, kemudian ada lantai, ada mic, ada penyangga. Nah, ini adalah hasil kalau misalnya kita render. Nah, coba kita buat ke renderan ini. Eh, Sembari menunggu hasil render yang si mic-nya iya. Oh, bentar.
Nah, ini adalah hasil render eh, si mikrofonnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke model yang kelima. Nah, di model yang kelima ini saya membuat sebuah ember laundry atau ember tempat pakaian kotor. Nah, di sini collectionnya hanya simpel saja, terbuat dari sebuah silinder, di mana modifier-modifier yang digunakan tidak ada karena biar eh, embernya ini memang sengaja dibuat tidak permukaannya tidak halus. Nah, ini adalah modifier-modifier yang saya gunakan, hanya ember, kemudian ada lightning area dan kamera. Nah, di sini pembuatannya itu sama kayak model-model sebelumnya. Di sini saya menggunakan extrude. Kemudian bagian atasnya di delete menggunakan X, lalu di nanti ada pilihan vertical seperti ini. Ada nanti pilihan di face, X atau vertical. Kemudian kita bentuk-bentuk dia sesuai yang kita inginkan, di mana eh, dia bisa membuat garis-garis sesuai yang kita inginkan. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau misalnya saya dilihat dari material previewnya, kalau misalnya di render adalah seperti ini. Nah, coba kita render. Nah, ini adalah hasil render dari si ember laundry-nya. Nah, sembari menunggu hasil rendernya selesai, kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu di sini saya membuat model payung. Di sini maaf bang, ini agak melek. Nah, ini adalah hasil render dari si ember laundry-nya itu. Kemudian lanjut ke model payung. Nah, di sini saya membuat sebuah payung, di mana payung ini, hmm, di mana payung ini terdiri dibuat dari beberapa collection dari silinder. Nah, silinder ini untuk tiang penyangga di bawah, tiang tiang payungnya. Kemudian silinder 001 itu untuk bagian atasnya yang ini. Kemudian plain untuk alasnya. Kemudian spare
Ini untuk si bagian payungnya, lalu torus untuk bagian pegangannya. Nah, di sini ada beberapa material yang saya gunakan untuk si torusnya itu, atau untuk si pegangannya itu menggunakan subdivision surface. Begitu juga yang si bagian untuk si spare-nya saya menggunakan subdivision surface, kemudian ada bevel, lalu subdivision juga. Nah, kemudian untuk torusnya menggunakan subdivision surface. Nah, untuk modifier-modifier yang saya gunakan, material yang saya gunakan ada ini, ada payung, pegangan, dan tiangnya. Nah, di sini kita akan melihat dari view material preview-nya. Nah, ini adalah bentukan dari si payungnya. Ini sih kita render. Oh ya, kalau misalnya lightning-lightningnya ini, di sini saya memberikan aturan pencahayaannya. Di sini kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan atau sesuai imajinasi kita. Nah, di sini saya akan mencoba merendernya. Nah, sembari menunggu, saya akan memperlihatkan hasil rendernya dari sini aja dulu. Karena buat saya sedikit ngelag. Nah, karena tadi laptop saya agak ngelag. Jadi apa proyek payung model payungnya untuk responding saya akan mengulang untuk merendernya, Bang. Nah, di sini saya akan langsung render dari yang ini aja. Nah, ini adalah hasil render dari si payungnya. Nah, demikian pemaparan dari hasil proyek perbaikan Mas yang bisa saya paparkan. Bila ada tutur kata yang salah atau kekurangan dalam pemaparannya, saya harap Abang dapat memakluminya dan memberikan feedback yang agar saya dapat memperbaiki peran saya ke depannya. Terima kasih.